panas, di atas panas, di bawah basah. Nggak terlalu basah, jangan. Nanti sampai masanya kita akan berada di padang mahsyar, seluruh umat manusia berkumpul. Ini anggap aja gladi kotor padang mahsyar. Bayangkan begitu banyaknya umat manusia. Andai ada bapak yang terpisah dengan ibu, bagaimana cara mencari? Di sebelah sini ibu-ibu semua, walaupun ada bapak-bapak yang terjebak di tengah ibu-ibu. Yang sebelah sini bapak-bapak semua, Masya Allah, tabarakallah, bawah penuh, naik ke lantai atas, rupanya di tangga juga ada. Masya Allah. Allahu Akbar. Bagi yang kunang-kunang, sakit kepala, pusing, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Bagi yang terasa kehausan, jangan cemas, damkar di belakang ready. Nanti kalau udah terasa agak menyengat, kasih tahu saya, angkat 3 jari, saya akan panggil, buka mulut. Semuanya baik-baik saja insya Allah, amin. Di antara yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar ketika panas terik, tidak ada tempat bernaung. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Saya tahu ungkapan Allah itu dipaksakan. Suara saya tidak semerdu suara orang Sukabumi. Alamnya indah, tanam-tanamannya hijau, kotanya bersih. Kesan saya pertama melihat jalan-jalan di Sukabumi bersih. Kita jaga kebersihan ini insya Allah. Kotanya bersih, jalannya bersih, hatinya bersih, pikiran bersih insya Allah, amin. Sampai-sampai ini bukan baru sekarang aja, bukan Abdul Somad aja yang ngomong begini. Apa kata orang Belanda dulu mengatakan ini kota? Apa kata dia tentang kota ini? Kota yang memabukkan, tapi isinya bukan pemabuk. Kenapa memabukkan? Membuat orang terlena dan terpukau. Tapi kata Kiai tadi, Ustadz Somad, tolong Sukabumi jangan diterjemahkan ke bahasa Arab. Kenapa gitu Kiai? Karena terjemahan bahasa Arabnya hubbud dunia. Kota Sukabumi tetap Sukabumi. Jadi adik-adik santri-santri nanti yang tamat dari pondok di Sukabumi sampai ke Al-Azhar Mesir, ketika ditanya min aina anta, kalau bahasa kampung kami, where are you come from, jangan dijawab ana min hubbid dunia, tetap katakan ana min Sukabumi. Amin. Upacara peringatan Hari Santri Nasional. Kota Sukabumi disebut juga dengan kota santri. Sampai-sampai di pinggir jalan pakai kain sarung dengan pecinya yang khas. Dari seragamnya kita sudah tahu bahwa dia adalah santri. Dan yang di hadapan saya ini, saya tidak santri Pak Ustadz. Kalian mungkin bukan santri, tapi melahirkan santri. Saya bukan santri Pak Ustadz, kalian mungkin bukan santri, tapi kalian adalah wali. Saya nggak wali, wali santri. Saya bukan santri Pak Ustadz, kamu mungkin bukan santri, tapi kamu insya Allah akan dipinang oleh santri. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Doa Pak Ustadz untuk anaknya insya Allah, amin. Santri itu rukunnya ada 5. Yang pertama ada masjidnya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, maka insya Allah dibangunkan Allah satu tempat di surga. Jangan mati sebelum bangun masjid, amin. Amin. Saya ini Pak Ustadz nggak ada uang. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Sulitkah bagi Allah? Zalika 'alallahi yasir. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak cari uang, bisnis,
Alhamdulillah Ustaz Somad, nanti kalau Ustaz Somad sampai ke Sukabumi nampak kelihatan itu menghijau, itu kebun Pak Ustaz. Kebun siapa? Nggak tahu punya siapa. Kebun sejauh mata memandang, cukup untuk 7 keturunan. Insya Allah kalau mati meninggal dunia tidak ada yang tersisa, diambil ahli waris. Betul? Ibu mohon maaf, jangan tersinggung, jangan marah, jangan sakit hati, jangan katakan saya Ustadz provokator. Janji? Siap? Bisa? Kalau bapak meninggal ibu mau ikut? Saya bukan mau merusak hubungan kalian, Beb. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa yang kekal abadi adalah bangun masjid. Masjidnya apa namanya? Masjid Agung. Masjid apa namanya? Islamic Center. Masjid apa namanya? Masjid Al-Ikhlas. Ustaz Somad, itu namanya masjid apa? Masjid Insya Allah. Kenapa? Nggak selesai-selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa bangun semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kamu pernah bangun masjid? Pernah. Tapi kamu kan orangnya nggak kaya. Memang aku nggak pernah bangun masjid secara utuh. Terus aku cuman kasih AC-nya, iuran 2.000. Insya Allah masuk surga dapat anginnya dikit aja. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar biji sawi pun amalmu akan dibalas Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat baik. Selagi ada kekuasaan, tanda tangan di ujung jari, pakai untuk membangun masjid. Betul? Kenapa Ustaz sampaikan begini? Ini di belakang saya ada orang-orang yang dititipkan Allah jabatan dan kekuasaan, pakai bangun masjid. Saya diundang oleh salah satu kantor, keluar dari kota, masuk jalan, lewat hutan, sudah tertidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, belum sampai juga. Sampai akhirnya kami pun di lokasi. Saya tanya, ini yang mau kita tuju? Iya. Acara kita apa? Peresmian musola. Musola kecil. Dalam hati saya, apa? Balon siapa terbang? Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli pedang. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru ini ada balon terbang. Begitulah ibu-ibu yang ada di Sukabumi ingin bawa anaknya pengajian. Anaknya nangis, digendong. Nangis lagi, dibelikan balon. Balonnya terbang, beli lagi. Ternyata tabligh akbar pengajian tidak hanya membangkitkan semangat, tidak hanya membangkitkan iman, tapi juga membangkitkan ekonomi umat. Betul? Gak percaya? Tanya sama yang jualan. Yang jualan senyum. Betul Pak Ustadz? Diperbanyak lagi tabligh akbar. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah, sampai ke lokasi, biasanya Abdul Somad diminta untuk menandatangani prasasti peresmian masjid, kabupaten, kota, provinsi, musola. Apa saya tanya? Tiba-tiba datang bapak-bapak kumisnya melintang. Iya Pak Ustadz, masa kumis membujur? Ini apa Pak? Banyak orang urusan ke kantor ini nggak ada tempat sholat Ustadz. Jadi saya buat musola ini. Pakai uang negara? Enggak, iuran kami. Bapak jabatannya Kapolsek. Kapolri tinggi, Kapolda, Kapolres, Kapolresta, paling bawah Kapolsek. Bisa bangun musola dengan kekuasaan, dan mereka memang nggak terlalu sulit untuk mengumpulkan, kan tinggal print langsung jadi. Tapi masjidnya nggak masjid Al-Prid. Bayangkan orang sholat di musola pagi, petang, siang, malam, semua yang urusan.
mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Semua kita yang hadir ini